Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7A sampai 7F SMPN 276 yang mudah-mudahan sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga kita masih bisa mengikuti pembelajaran BDR. Walaupun keadaan seperti ini, kita harus tetap semangat untuk mencapai cita-cita kita gitu ya. Baik, Pak Irfan ingin memberikan materi terkait seni budaya, yaitu bab 3 di buku kalian. Bisa dibuka sehingga kita bisa belajar bersama-sama. Bab 3 itu halaman berapa tuh ya? Halaman 30. Halaman 30. Tentang apa, Pak? Tentang menyanyi dengan satu suara. Pertemuan sebelumnya kalian sudah membuat 5 pertanyaan yang terkait dengan video beserta jawabannya. Sehingga saya harus menjelaskan apa sih bernyanyi dengan satu suara itu, gitu ya. Baik, di sini ada bernyanyi secara unisono. Ada diagramnya itu ada pernafasan diafragma, pernafasan dada, pernafasan perut. Yang sebelahnya itu ada prasering, intonasi, artikulasi. Yang teknik pernafasan itu ada 3, yang teknik vokal itu ada 3. Nah, kalau kita lihat di sini, kalian pasti bingung. Apa sih, Pak, pernafasan diafragma, pernafasan dada, pernafasan perut? Perasaan sama aja kalau saya napas gitu-gitu doang. Iya sih, kalau kita bicara memang pernafasannya ya standar gitu, nggak ada yang harus diperhatikan. Namun, ketika bernyanyi, itu harus ada teknik-teknik tersendiri sehingga nafas yang kita keluarkan itu bisa stabil, bisa tidak cepat habis gitu ya, tidak boros. Nah, yang sebelahnya prasering, intonasi, artikulasi itu apa sih, Pak? Perasaan saya nyanyi gitu-gitu aja. Oke, saya jelasin di sini ya. Prasering kita satu-satu ya, mulai dari yang kanan dulu. Kalau yang kiri itu masalah nafas belakangan dulu. Oke, kita jelasin satu-satu mulai dari prasering. Prasering merupakan, kalian lihat halaman 35. Oke, 35 ya. Di sini ada penjelasannya. Bentar. Baik. Kita mulai dari artikulasi deh, poin A ya. Artikulasi adalah cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. Kalau pengucapan gak jelas tuh seperti apa, Pak? Banyak. Misal, jangan bernyanyi deh, kita berbicara tentang orang yang sedang menyampaikan sesuatu ataupun presentasi ataupun yang berkaitan dengan vokal. Ketika mereka tidak memiliki artikulasi yang jelas, maka audiens atau pendengarnya tidak bisa tuh mendengarkan informasi yang diucapkan oleh narasumber tadi. Misalnya si MC atau si pembaca berita sedang membacakan berita namun artikulasinya tidak jelas. Artikulasi tadi apa? Pengucapan katanya ya. Kata demi katanya itu tidak jelas. Seperti misalnya, baik pemirsa, kita sudah mencapai babak final, misalnya kayak gitu. Nah, itu audiensnya tidak akan mendengar dengan baik dan jelas. Apa sih itu, dia ngomong apa sih? Nah, itu adalah artikulasi. Ketika kita bernyanyi, artikulasi ini pun harus diperhatikan. Misalnya kayak gini, ada lagu misalnya Indonesia Pusaka misalnya, orang bernyanyi seperti ini, Indonesia tanah air beta, nggak jelas kan? Kalau Indonesia tanah air beta, itu kan jelas, yang dengar juga oh, maksudnya Indonesia tanah air beta. Seperti itu kira-kira artikulasi. Nah, yang kedua, prasering. Prasering itu apa sih? Di sini ada penjelasan. Prasering adalah aturan pemenggalan kata atau kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Pemenggalan kata itu maksudnya apa, Pak? Nah, seperti ini. Ketika kita berbicara, misal membaca berita ataupun bernyanyi, kata-kata yang dipenggal haruslah sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik. Misalnya, ketika kita mengucapkan kata karena, misalnya ada banjir, misalnya ada pembawa acara gini ya,
Banjir dikarenakan atau banjir terjadi karena, dia ambil nafas terus baru itu kan salah, harusnya karena gitu ya. Kalau dia ngucapinnya banjir terjadi karena, itu kan salah pengucapannya, karena dia mengambil nafas di tengah-tengah kata karena. Atau misalnya dia sedang bernyanyi Indonesia Raya, hiduplah Indonesia Raya, Indonesia. Nah, dia nafas di situ baru ngomong sya, itu salah. Kenapa salah? Karena nggak boleh dipotong-potong sama sianya, jadinya Indone spasi sia kayak gitu. Nah, itulah prasering. Jika kalian bernyanyi, tidak boleh ada kata-kata yang dipenggal di tengah-tengah hurufnya ya, maksudnya di tengah-tengah kalimatnya. Harus sesuai sama kaidah yang berlaku gitu. Yang ketiga, intonasi. Intonasi itu apa, Pak? Intonasi adalah tinggi rendahnya nada yang harus dijangkau dengan tepat. Oke, Pak Irfan akan mencontohkan tentang bernyanyi lagi ya, nggak apa-apa ya. Misalnya ada seorang bernyanyi yang intonasinya kurang tepat seperti ini. Misalnya ada lagu Pelangi-Pelangi. Orang ini bernyanyi seperti ini. Pelangi-pelangi alangkah indahmu. Nah, itu kok nadanya kemana-mana ya. Nah, itu namanya intonasi. Jika kalian mengomentari orang yang seperti itu, berarti kalian harus mengomentari intonasinya. Oh, intonasi kamu salah, harusnya seperti apa? Pelangi-pelangi. Nah, yang seperti kalian biasa dengar gitu ya. Nah, ataupun pembawa acara ataupun pembawa berita, kalau dia tidak menggunakan intonasi yang baik, beritanya akan terdengar monoton. Misalnya, kita akan membacakan pernafasan dada misalnya ya. Ini ceritanya berita. Pernafasan dada. Ketika seseorang membacakan pernafasan dada tanpa intonasi. Pernapasan dada dilakukan dengan cara mengisi udara dalam paru-paru bagian atas. Pernapasan ini sangat pendek dan tidak cocok digunakan dalam vokal. Nah, orang kalau dia baca kayak gitu kayak orang yang sedang bernyanyi rap ya. Bernyanyi rap kan gitu ya. Nadanya datar terus ya. Nah, harusnya seperti apa sih, Pak, kalau kita menggunakan intonasi yang baik? Oke, misalnya pernapasan dada. Kita menggunakan intonasi. Dilakukan dengan cara, itu kan ada tinggi rendahnya nadanya. Nah, ketika kita memainkan tinggi rendahnya nada itu, berarti kita memainkan intonasi seperti itu ya. Dilakukan dengan cara mengisi udara dalam paru-paru bagian atas, misalnya kayak gitu. Atau di sini titik ya. Oke, berarti kalau titik dia harus nada mati ya. Misalnya nadanya turun gitu ya. Dilakukan dengan cara mengisi udara dalam paru-paru bagian atas, misalnya kayak gitu. Nah, itu kan ada tinggi rendahnya nadanya, nggak datar terus gitu ya. Nah, itu adalah penjelasan tentang teknik vokal. Oke, tugasnya apa, Pak? Nah, tugasnya adalah kalian baca yang bawahnya tentang teknik pernapasan. Kalian presentasikan tentang pernapasan dada, pernapasan baliknya ini nggak ada ya, ini salah ini nih, salah copy. Selanjutnya ada pernafasan perut, kalian bisa lihat di halaman 36. Lalu yang terakhir adalah pernapasan diafragma. Oke, tugasnya adalah mempresentasikan, nah itu salah tuh, mempresentasikan tentang pernapasan dada, pernapasan perut, dan pernapasan diafragma. Lalu kalian rekam di depan kamera dengan menggunakan artikulasi yang baik, prasering yang baik, dan intonasi yang baik. Waktunya berapa menit, Pak? 2 menit aja. Ataupun itu waktunya pendek kok. Maksimal bisa paling 2 menit gitu ya. Ketika kalian sudah, kalian upload ke kemana ya? Yang enak kemana? Ke GCR aja ya. Jadi kalian nanti uploadnya ke GCR, kalian upload videonya. Setelah itu Pak Irfan akan memeriksa apakah anak-anak kelas 7A sampai 7F ini bisa membacakan sesuatu menggunakan 3 teknik vokal tersebut. Oke, saya ulangi ya. Jadi tugasnya adalah
membuat presentasi atau pembacaan teks. Teksnya apa? Tentang teknik pernafasan. Ada 3, pernafasan dada, pernafasan perut, dan pernafasan diafragma. Kalian coba bacakan pernafasan dada apa? Menggunakan intonasi, artikulasi, dan prasering yang bagus, gitu ya. Jangan seperti tadi, dilakukan dengan cara mengisi udara dalam paru-paru. Nah, itu jangan seperti itu. Baik. Kalau sudah mengerti, selamat bekerja. Mudah-mudahan kalian mengerti atas instruksi yang Pak Irfan berikan. Mohon maaf jika ada kata-kata Pak Irfan yang salah dan kita belum bisa tatap muka karena mungkin banyak dari kita yang masih membutuhkan banyak kuota mungkin ya untuk bertatap muka, karena itu nggak sebentar gitu ya. Baik, nanti mungkin kedepannya Pak Irfan akan mencoba tatap muka 1 per 1 setiap kelas sehingga pembelajaran bisa lebih maksimal dari ini. Baik,